teknik sipil dan kemudian mengambil alih perusahaan orang tuanya, Grup P. Arnold. Di tahun 1980-an, dia membeli brand fashion Christian Dior, sebuah langkah yang mencegah bangkrutnya perusahaan tersebut. Ki tidak selalu masuk dalam daftar 10 besar orang terkaya di dunia. Kekayaan Bernard tumbuh lebih dari 5 miliar dolar di akhir April tahun 2017 sebagaimana yang dilaporkan oleh Forbes ketika ia mengumumkan bahwa ia akan mengambil kendali penuh atas Christian Dior. Bernard juga merupakan kolektor barang-barang seni dan mendirikan Fondation Louis Vuitton, sebuah yayasan yang mendukung pembuatan barang-barang artistik yang berbasis di Paris, Perancis. Kekayaannya ditaksir sekitar 1.286,856 triliun rupiah. Amancio Ortega. Amancio Ortega, miliarder asal Spanyol, lebih dikenal sebagai sosok pendiri grup perusahaan Inditex yang bergerak di bidang fashion. Induk perusahaan yang menaungi Zara dan beberapa perusahaan lainnya. Selain sebagai orang terkaya nomor 3 di dunia, Amancio Ortega juga merupakan orang terkaya di Eropa. Bersama istrinya Rosalia Merah, Amancio Ortega mendirikan Inditex di tahun 1975 silam. Ortega yang kini sudah berumur 80 tahun lebih juga merupakan retailer terkaya di dunia dan memiliki 59% saham Inditex yang menaungi 7.000 toko retail di seluruh dunia. Warren Buffett, salah satu investor terbaik dunia ini juga dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana. Dalam sebuah film dokumenter tentangnya yang dirilis oleh HBO, Warren Buffett mengaku bahwa ia hanya menghabiskan sekitar $4 untuk sarapan di McDonald's setiap paginya. Seperti kebanyakan orang terkaya di dunia lainnya, Warren Buffett juga memiliki sifat dermawan dan berkomitmen untuk menyumbangkan 99% kekayaannya untuk kegiatan sosial. Carlos Helú, America Mobil, salah satu perusahaan miliknya, merupakan perusahaan mobil seluler terbesar di Amerika Latin. Menurut laporan Business Insider, ayah dan keluarganya bermigrasi dari Lebanon ke Meksiko sebelum Carlos lahir dan di sana sudah sukses dengan beberapa bisnis seperti retail dan real estate. Carlos mewarisi bisnis tersebut setelah ayahnya meninggal di tahun 1953 dan mendirikan perusahaan pertamanya di bidang asuransi bernama Inversora Bursatil setelah lulus kuliah di awal tahun 1960-an. Pengaruhnya pun menyeruak hingga keluar Meksiko. Ia memiliki 17% saham New York Times. Sama seperti yang lain, Carlos juga termasuk filantropis. Larry Ellison mendirikan perusahaan tersebut di tahun 1977. Padahal sebenarnya belum pernah mengenyam pendidikan formal mengenai ilmu komputer di sekolah. Dari Chicago ia pindah ke California setelah 2 kali drop out dari kuliah. Dan sempat beberapa kali bekerja di mana ia mempelajari programming komputer, termasuk pembuatan database yang ia bantu. Dia dan seorang rekan kerja kemudian meninggalkan perusahaan tersebut untuk mendirikan Oracle yang kemudian menjadi salah satu database paling populer di dunia. Menurut laporan Wall Street Journal, ia merupakan eksekutif dengan gaji tertinggi di Amerika Serikat